Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustadz ikut lomba hadiahnya pakai uang pendaftaran? Kita 10 nih, 10 peserta daftar 100.000, 100. Berapa terkumpul? Terkumpul 1 juta. Habis itu kami pun dikasih pancing, memancing ikan dalam kolam. Ikannya kenyang semua. Udah kenyang 1 ekor pula tuh. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di kulum-kulumnya aja cacing tuh. Sampai akhirnya tersangkut juga. Yang dapat cuma 1 orang. Akhirnya diumumkan 8 malam. Pemenang juara pancing Bapak Abdul Somad. Menang saya. Berapa saya dapat untung? 900.000 karena saya bayar pendaftaran 100. Maka itu adalah judi. Duit judi. Jadi kalau mau duit pendaftaran itu untuk operasional, untuk makan, untuk tenda, untuk sewa sound, untuk yang lain-lain. Hadiahnya pakai sponsor. Itu kalau mau keluar dari judi. Saya bukan melarang buat perayaan, silakan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai hadiah karena terjerumus dalam judi. Jelas? Yang lalu-lalu apa boleh buat? Mudah-mudahan Allah mengampuni. Yang akan datang 17 Agustus menyambut tahun baru, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, hadiahnya dari sponsor-sponsor. Banyak nih sponsor-sponsor ini, macam-macam. Dari keripik, dari kerupuk. Umpama ada satu yayasan atau masjid atau anak yatim atau duafa membutuhkan dana, sementara di tempat lain orang tua kita juga membutuhkan uluran tangan. Kemana sebaiknya kita dulukan Pak Ustadz? Yang pertama, mana yang paling membutuhkan itu dulu. Yang ini lapar, tapi dia masih biasa bilang lapar. Yang ini lapar juga, tapi lapar betul, tak sampai ke ujung. Lap. Ini dulu. Karena ini parah, ini tak sampai 2 jam lagi meninggal. Kalau ini masih bisa bilang pisang Pak, pisang. Kalau ini tak ada, habis angkat sini dulu. Mana yang paling membutuhkan? 2. Wal jari zil qurba wal jaril junubi. Yang ini jar tetangga, kurba dan kerabat. Tetangga sekaligus kerabat. Yang ini tetangga saja, tidak kerabat. Yang ini dulu kan, tetangga dengan kerabat. As-sadaqatu 'alal fuqara shadaqah. Was-sadaqatu 'alal qurba shadaqatun wasilah. Sedekah untuk orang miskin nilainya cuma 1, sedekah. Tapi sedekah kepada kerabat yang miskin nilainya 2, sedekah dan silaturahim. Tapi biasanya orang kalau ada keluarga, ada orang lain, siapa duluan ditolongnya? Keluarga apa orang lain? Orang lain. Kenapa orang lebih mau membantu orang lain? Karena kalau membantu orang lain itu nama harum semerbak. Bapak itu baik. Tapi kalau keluarga dikasih 10.000 lah. Maka ini ada skala prioritas. Tinggal di Pekanbaru, kampung jauh di mata. Ada kawan yang susah, ada fakir miskin, pakai skala prioritas. Duit berapa? 100.000. Yang ini 30.000, yang ini 50.000, yang ini 20.000. Semuanya dapat insya Allah. Rezeki dari Allah, Allah akan ganti. Wa ma tunfiqu min khairin ya'lamullah. Apapun yang kau kasih, Allah tahu. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Yang kau berikan untuk agama Allah, saudaramu, Allah akan ganti insyaallah. Apa doa Nabi? Apa doa malaikat untuk orang yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Orang yang pelit Pak Ustadz didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang pelit binasakanlah dia ya Allah. Hati-hati, yang pelit-pelit nanti balik dari sini pertama slot hilang, habis itu helm hilang, habis itu lama-lama laki hilang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana letaknya ilmu? Ada yang membilang di sini, ada yang bilang di sini. Ikhtilaf mereka. Katanya di sini. Dalil yang mengatakan di sini, afala ta'qilun. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak memikirkan Quran? Apakah hatinya terkunci? Kalau begitu berpikir itu di sini. Kalau satu lagi enggak, berpikir itu di sini kata dia. Maka dua-duanya betul. Karena berawal darah itu dari sini, menyembur naik ke sini. Dari otak ini baru turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke tangan, dari otak turun ke kaki. Maka kalau bermasalah di otak, masalah yang lain. Apa namanya? Stroke ringan. Orang kalau sudah stroke, kena yang lain. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dari jantung naik ke otak. Otak berpikir, otak memerintahkan mata. Kata otak, tengok itu, ada anak gadis lewat. Kalau otak itu jahat, kalau otak itu baik, jangan. Di mana letak ilmu? Dari sini naik ke sini. Kenapa kita kadang-kadang lupa dan kadang-kadang ingat? Faktor umur. Faktor umur. Saya dulu waktu baru pulang dari Mesir, saya kumpulkan pertanyaan jamaah itu. Waktu pulang dari Maroko kalau pengajian, kumpulkan. Habis tanya, baru saya jawab. 1, 2, 3. Sekarang nama orang pun payah ingat. Kenapa? Faktor umur. Tak bisa dilawan. Yang kedua, maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada guruku Imam Waqi', hafalanku rusak. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata guruku, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu ini cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak diberikan Allah kepada pelaku maksiat. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah zikir, sudah puasa, tetap juga lupa, itu berarti faktor usia yang tak bisa dilawan. Alhamdulillah, Fatihah masih ingat, itu dah alhamdulillah. Nah, jangan sampai Fatihah pun tak ingat, na'udzubillah. Dengan ilmu yang kita pelajari dari kecil, apa penyebabnya kita lupa Pak Ustadz? Faktor usia, faktor maksiat. Dua itu yang dikatakan para ulama. Apa makanan biar supaya lengket hafalan Pak Ustadz? Banyak-banyak makan tepung sagu, lengket dia kan. Apa hukum KB bagi ibu-ibu yang tidak ingin punya anak karena takut tak bisa membiayai pendidikan di tempat yang baik, pondok pesantren misalnya, atau takut tak bisa mendidiknya menjadi anak yang soleh-solehah yang nantinya malah akan menyeretnya ke neraka, atau karena suami sifatnya cuek, menjadi penjudi online, narkoba, sehingga istri malas memiliki, menambah, tak mau punya anak. Ini bertanya apa curhat? Sudah cukup membesarkan anak yang ada sehingga dengan KB sampai menopause. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anak dan penyayang. Itu artinya disuruh cari istri yang subur supaya banyak anak. Kalian yang belum nikah, yang udah tak usah senyum-senyum lagi. Yang belum nikah, kalian cari perempuan yang subur. Dari mana kita tahu dia subur? Mana boleh dites duluan. Makanya waktu kenalan tanya, "Dek, mak kau berapa anaknya?" "Mak aku anaknya 12 bang." "Gua banget nih." Gitu. Cari perempuan yang subur. Kenapa? Inni mukatsirum bikumul umam. Aku, kata Nabi, Nabi yang paling bangga pada hari kiamat karena umatku paling banyak. Saya doakan bapak-bapak punya anak 12 semua. Amin. Kenapa takut kalian? Dulu dikatakan orang Indonesia tak boleh banyak punya anak. Cukup 2 saja. Waktu zaman saya sekolah dulu, aliyah. Saya taman aliyah 96. Waktu itu sedang heboh-hebohnya BKKBN. Program cukup 2 anak. Ada duit limper, ingat duit limper.
perak. Gambarnya ibu, anak, 2 sama bapak. Apa katanya? Tak boleh punya anak. Sekarang kita ketakutan sama orang Tiongkok mau datang. Kenapa? Karena mereka penduduknya, India sekarang penduduknya 1,4 miliar. Cina sekarang penduduknya lebih 1 miliar. Indonesia tak sampai 300 juta. Sementara tanah kita luas, bumi kita penuh, minyaknya banyak. Kita kekurangan warga negara sekarang. Kalian cepat nikah. Kalau bisa 1, 2, 3, 4. Siap? Kalian mesti punya anak banyak-banyak. Umat Islam mesti kuat sebab kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Jelas? Adapun hukum KB terbagi 2. Yang pertama, tanzimun nasal, mengatur kelahiran. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Yang kedua, tahdidun nasal, membatasi kelahiran. KB 2 jenis. Yang tahdid, misalnya laki-laki vasektomi, dipotong kabel itu, akhirnya dia tak bisa lagi. Senapan angin itu meletus, cuman senapan itu hidup, cuman tak berpeluru dia lagi. Vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau perempuan yang putus tak punya anak lagi, itu namanya steril. Kalau perempuan sudah di steril, dia tak punya anak lagi. Haram hukumnya steril. Kecuali 1, perempuan yang melahirkan anak melalui sesar. 1, 2, 3. Kata dokter tak boleh lagi ibu, karena ibu udah sesar. Kalau ibu melahirkan lagi, perut ibu terbuka tak tertutup-tutup lagi. Pilihannya 2, antara mati atau steril. Maka boleh steril dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Atau dia kena penyakit diabetes akut, gulanya tinggi. Kata dokter, ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil gula ibu makin naik, pas melahirkan ibu bisa mati. Ditanya suaminya, Pak gimana ibu ini kalau mati? Ya nggak apa-apa, kata suaminya. Ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil nanti mati. Mimdate mata ya bawati. Tak boleh. Vasektomi laki-laki haram tanpa sebab. Perempuan kalau dia steril tak boleh tanpa sebab. Yang boleh itu adalah tanzimun nasal, pengaturan. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tapi alat-alatnya itu ada yang memudaratkan. Ibu makan pil, ibu disuntik, akhirnya mohon maaf, siklus menstruasi tak teratur, darahnya tertahan di dalam. Darah kotor itu mesti dibuang tiap bulan, karena disuntik, karena dimakan, tertahan dia di dalam, berubah menjadi kanker, menggumpal di dalam. Kanker macam-macam, akhirnya ibu mati gara-gara bapak yang tidak bertanggung jawab. Mau enaknya saja, memang laki setan. Jelas? Kertas yang terakhir. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya sensor, tak boleh sebut. Kaitannya dengan perkataan Imam Malik, beliau pernah bertanya kepada seorang pemuda Quraisy, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Beliau belajar adab 16 tahun, belajar ilmu 4 tahun. Pertanyaan saya, kenapa belajar adab jauh lebih lama dibandingkan belajar ilmu? Adakah kitab khusus membahas kaitannya dengan adab? Misal kita belajar wudhu, kemudian ada kitab membahas tentang adab. Dan wudhu kita belajar fikih solat, kemudian ada membahas adab. Kitab adab yang paling hebat di dunia adalah kitab Ihya Ulumuddin, 4 jilid, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah. Tak ada kitab adab yang lebih hebat lagi daripada itu. Makanya ada 3. Akidah kita Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikih kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawuf kita Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
Al-Ghazali. Kalau belum bisa bahasa Arab, cari terjemahnya. Kenapa adab lebih tinggi? Karena semua tujuan ibadah adalah adab. Salat, inna salata tanha anil fahsya, adab. Kalau salatmu benar, betul, kau selamat dari fahsya dan mungkar. Mungkar, judi, khamar. Fahsya, perbuatan yang terkait dengan seksual. Puasa, puasa tujuannya adalah adab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut kepada Allah, adab. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan rafas, jangan jahat seksual. Wala fusuk, jangan jahat secara non seksual. Wala jidal, jangan jahat lidah kasar, cakap, sumpah serapah, caci maki. Semuanya adab, adab, adab. Iman, Islam, puncaknya adalah ihsan. Datang Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiya zakah wa tusamura wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tapi ada puncaknya lagi, ihsan. Apa itu ihsan? Adab. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah seakan-akan kau tengok Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihat Allah, rasakanlah bahwa engkau dilihat oleh Allah. Merasa dilihat Allah adalah puncaknya ihsan. Itu adalah adab. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya lebih suka orang yang ilmunya biasa-biasa saja, beradab, daripada orang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis tapi kurang ajar. Kalau cerita masalah ilmu, yang paling tinggi ilmunya adalah iblis. Iblis lebih tinggi daripada malaikat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu selevel dengan malaikat. Malaikat pun berguru kepada dia saking tingginya. Tapi ketika disuruh bersujud pada Adam, melawan Allah, kena di pasal adab. Iblis tidak pernah syirik. Mana ada pernah cerita iblis syirik? Siapa yang mau menggoda iblis? Iblis digoda setan, mana mempan? Anak buah dia semua. Iblis itu kena pasalnya di adab, melawan perintah Allah, tak mau bersujud kepada Adam. Ditanya Allah, ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk? Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, I am better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Kenanya di adab. Jadi kalau ada orang ilmunya banyak, lalu dia katakan aku lebih mulia dari dia, berarti dia titisan iblis. Mudah-mudahan kita semuanya berilmu dan beradab insyaallah. Anak-anak kita semuanya baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya insyaallah. Suami-suami yang tadi yang malas-malas, yang marah-marah, insyaallah berubah menjadi suami yang soleh-soleh semua. Suami yang sholatnya di masjid, suami yang soleh. Suami yang sholatnya di rumah, suami solehah. Al-hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Apa keistimewaan ibadah lain yang perlu kita lakukan sebenarnya menyambut tahun baharu hijrah ini? Wa minal hurumi fasum, bulan-bulan haram maka berpuasalah engkau. Jadi bagi sesiapa yang nak berpuasa, ini amat sangat baik sekali. Bulan haram, talazun mutawaliyatun, 3 bulan yang bersanding. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi bulan Zulqa'dah puasa, bulan Zulhijjah puasa, bulan Muharram puasa, bulan Rajab puasa. 4 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Jadi amat sangat baik sekali berpuasa. Banyak sekarang orang berpuasa dengan niat macam-macam. Kita tetap lillahi ta'ala. Adapun diet itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa nawaitu shauma ghadin, tapi sebaiknya bagi puan-puan yang ada hutang, dulu masa anak pertama 90 hari tak berpuasa. Tahun pertama mengandungkan anak 30 hari.
Tahun kedua menyusukan anak 30 hari. Tahun ketiga menyusukan anak 2 tahun 30 hari, 90 hari. Tahun keempat nak mengqadha, adik dia pula datang. Jadi maka dia ganti dengan qadha ini. Sesiapa yang berpuasa di bulan haram, niatnya niat qadha, qadhanya dapat dan sunnahnya dapat. Jadi sesiapa yang berpuasa hari Isnin di bulan Muharram, selepas itu dia niat qadha, dia dapat 3. Qadhanya dapat, puasa Isninnya dapat, puasa Muharramnya pun dapat. Tapi Ustaz Abdul Somad, kadang bila kita puasa ni ada pula jemputan makan. Ya memang begitu, saya selalu begitu. Bila sedang puasa banyak jemputan, kita tak puasa tak ada jemputan. Itu memang sudah ujian dari Allah SWT. Jadi bagaimana bila kita dijemput orang kita sedang puasa? Faman syaa falyasum. Siapa yang sedang puasa, dia dijemput. Bila dia nak batalkan, dia nak buka puasa, sila makan. Faman syaa falyuftir. Siapa yang nak teruskan puasa, teruskan puasa. Siapa nak batalkan puasa, silakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maka tak ada halangan. Kalau Ustaz Somad macam mana? Saya tengok dulu ikannya apa. Kalau ayam goreng saya terus puasa. Tapi kalau asam pedas saya batalkan puasa. Nah, jadi tentang ini jangan kita sakit hati, tersinggung. Oh, awak ni memang betul lah taat ibadah, tapi jaga juga hati orang lain. Kita sudah paham, sama-sama paham. Yang berpuasa pun sebenarnya dia menghormati kita, yang tak puasa pun sama menghormati, sebab sama-sama perintah dari Nabi Muhammad SAW. Saya tak boleh puasa Ustaz, sebab saya dah tua, sebab saya ada sakit. Maka bila tak sanggup puasa, kita perbanyak sembahyang sunat. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat isyraq, solat sunat awabin, solat sunat wudu. Jaga malam yang pertama kali sembahyang sunat wudu. Selepas itu solat sunat taubat. Selepas itu solat sunat tahajud. Selepas itu sembahyang sunat hajat. Selepas itu solat sunat witir. Selepas itu kita tunggu azan subuh. Bagi yang sanggup puasa, puasa. Tak sanggup puasa, sembahyang sunat. Saya sembahyang sunat pun tak kuat juga, Ustaz, kaki dah sakit, baca Quran. Baca Quran pun tak sanggup juga, baca Yasin. Yasin pun tak kuat juga, baca Qul Huwallahu 3 kali. Qul Huwallahu pun tak juga, Fatihah. Fatihah pun tak sanggup juga. Last sekali zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Duduk, pejam mata, sembahyang tegak tak kuat, baca Quran mata tak sihat, maka duduk berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Selawat juga zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar juga zikir, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Juga semuanya zikir baik. Jadi udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuk surga dari banyak pintu. Ibadah tiga-tiga kita buat. Yang sanggup bersedekah, berinfak bagi anak yatim, fakir miskin, bina masjid, surau, maka ini semuanya baik. Di bulan-bulan haram maka kita lebih baik lagi, kerana ada kelipatan, ada amal-amal yang digandakan Allah Ta'ala yang dilakukan pada bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini, insya Allah. Bagaimana cara untuk kita selamatkan diri dari fitnah akhir zaman? Ada 3 tempat kita. Yang pertama, tempat tinggal. Yang kedua, tempat bekerja. Yang ketiga, tempat yang tidak di alam nyata. Tempat tinggal, alam nyata. Tempat bekerja, alam nyata. Yang tak nyata ni, alam ghaib. Mana itu? Sosial media. Dia tak nyata. Maka 3 alam ni mesti kita kawan-kawan baik. Di tempat tinggal kita, alhamdulillah Ustaz Somad, tempat tinggal kami ni dekat surau, baik, dekat masjid. Saya kereta-kereta ni mahal Ustaz, tapi saya tak pakai. Saya ada motosikal kecil, nak pakai sembahyang ke masjid. Ni tempat tinggal. Yang kedua, tempat kerja. Alhamdulillah tempat kerja saya pun orang baik. Di office saya, bila ada sembahyang tanya, awak dah sembahyang? Ayo kita sembahyang dulu. Jom kita pergi. Ni alhamdulillah. Yang ketiga adalah tempat kita. Siapa kawan-kawan kita di Facebook, siapa kawan kita di Instagram, siapa yang ada di grup-grup WhatsApp. Maka kalau ini selamat,
maka fin akhir zaman kita selamat. Kalau kita ada kawan yang menasehati kita, dia tegah kita dari perbuatan yang tak baik, pegang dia sampai mati, jangan lepaskan. Sebab apa? Sebab susah nak dapat kawan lagi macam ni. Kita tak sekarang ni, kalau zaman dulu mesti datang ke masjid dengar tazkirah. Hari ni kita boleh ulang-ulang tazkirah, kita boleh cut video panjang, boleh kita tonton, boleh kita dengar. Maka insya-Allah di zaman moden akhir zaman ini jalan ke surga mudah, tapi jangan lupa ke neraka lebih mudah. Maka kita kena berhati-hati. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Memang pertanyaan di Sulawesi ini menunjukkan orangnya cerdas. Kita ngomong berbakti kepada orang tua, dia balik, orang tua berbakti kepada anak. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab sedang duduk, datang seorang membawa, "Wahai Umar, ini anak durhaka, tolong hukum dia, karena dia anak durhaka." Umar orangnya bijaksana. Dia langsung tanya anak ini, "Kenapa kau durhaka?" Kata anak itu, "Umar, boleh saya bertanya kepada?" "Boleh." "Kami sebagai anak ini ada hak tak terhadap orang tua?" Kata Umar, "Kamu punya hak." "Berapa hak kami sebagai anak?" "Ada 3. "Apa haknya?" "Pertama, dikasih nama yang baik." Nama yang baik itu nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Yang kedua, dikasih makanan yang baik, yang halal, jangan riba, jangan bohong, jangan tipu. Yang ketiga, dikasih ibu yang baik. "Kamu sudah dapat yang 3?" Kata dia, "Nama saya tidak baik, Umar." "Siapa nama kamu?" Dikasihnya nama saya Khamfas, artinya kumbang. Yang kedua, ibu saya dipilihkannya seorang perempuan yang akhlaknya kurang baik, dan makanan saya dikasihnya makanan yang tidak baik. Apa kata Umar kepada bapaknya? "Laqad aqadtahu qabla an ya'uqqa alaik." Kamu bapak lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi kalau begitu pertanyaan ini, adakah ayah durhaka kepada anak? Lihatlah adab anak muda di Makassar, mereka tidak mau menjawab. Walaupun ada, mereka hanya diam. Karena mereka menghormati ayah mereka. Berarti berhasil kajian pagi ini. Di tempat saya ada satu desa punya 4 masjid, 12 musola. Tapi yang berisi sholat berjamaah hanya beberapa saja. Kalau di musola ini satu hari kosong, satu waktu tak sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin, Allah turunkan hukuman, mereka sekampung ini diganggu setan. Enggak ada yang diganggu setan, Pak Ustaz. Enggak ada yang kerasukan, otaknya otak setan, cakapnya cakap setan, diganggu setan. Maka mesti ada satu muazzin yang bagus di kota tengah Rokan Hulu. Dibangun Pak Haji itu masjid, diangkat satu imam, digaji sekian juta, diberangkatkan umroh, dikasih sawit 2 hektar untuk gaji tetapnya. Ini yang paling bagus. Siapkan rumah dinas. Banyak sekarang ini OKB, orang kaya bingung dia duitnya mau kemana. Akhirnya dibuat acara pesta itu ini. Ada yang lebih parah lagi, OKB, orang kaya bonga. Duit banyak tapi tak tahu mau buat apa. Bangun masjid, angkat imam, buatkan kurikulumnya, buatkan sekolah, membuka lapangan pekerjaan. Sehingga sarjana-sarjana dari fakultas tarbiyah ngajar, fakultas syariah ngajar fikih, fakultas usuluddin ngajar akidah, ngajar hadis. Karena kalau ditunggu CPNS, alamat kapal akan tenggelam. Jadi mudah-mudahan dari tausiah kita orang tidak hanya terinspirasi untuk sholat puasa, tapi juga untuk buat sekolah. Masalah ngurus izinnya segala macam, datang. Bagaimana cara ngurus izin? Nanti saya suruh ustazah menjelaskan macam mana pengurusan izin dan lain sebagainya.